saya akan melafalkan surat Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man saqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat serta karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan bulan yang mulia ini, yakni bulan Ramadan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat juga salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beliaulah manusia mulia utusan Allah yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan peradaban. Semoga kita semua termasuk umatnya yang telah akan mendapatkan syafaat yaumul akhir. Amin Allahumma amin. Sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah, mari bersama-sama kita renungkan salah satu firman Allah yang terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kematian adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah tahu kapan kematian seseorang itu akan datang. Kematian datang kepada siapa saja, bisa di mana saja dan kapan saja. Kematian tidak pernah melihat usia, jenis kelamin ataupun status sosial seseorang. Kematian bisa saja datang kepada mereka yang sedang sakit atau bahkan kepada kita yang masih sehat walafiat. Kematian bisa datang kepada mereka yang sudah tua, yang sudah renta dan sakit-sakitan. Tetapi kematian juga bisa datang kepada kita yang masih muda. Bahkan tak jarang kematian juga datang kepada anak-anak dan juga bayi. Kematian bisa datang di siang hari, sore hari, malam hari, ataupun di pagi hari. Kematian bisa datang ketika kita sedang berada di rumah, ketika kita sedang beribadah, ketika kita sedang bekerja, ataupun ketika kita sedang berada di perjalanan. Sungguh kita tidak akan pernah tahu kapan kematian itu akan datang. Jadi sudah semestinya kita harus selalu waspada. Jangan-jangan kematian sudah datang dekat di antara kita. Pertanyaannya,
Jika tiba-tiba kematian itu datang kepada kita, sudahkah kita siap dengan kematian tersebut? Sudahkah kita menyiapkan bekal yang cukup untuk kehidupan kelak di akhirat? Tentu pertanyaan tersebut akan kita jawab belum. Kita belum siap dan kita juga belum mempersiapkan bekal yang cukup untuk kehidupan kelak di akhirat. Sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Atsiru zikra hadhihi lazzah." Perbanyaklah mengingatkan sesuatu yang dapat menghilangkan nikmat kehidupan, yaitu dengan zikrul maut atau mengingat kematian. Karena dengan mengingat kematian, seseorang yang sedang terlupa, seseorang yang sedang lalai, dia akan menjadi sadar kembali. Sebagai manusia hidup di dunia ini, kita sering lalai, dilalaikan oleh keluarga, dilalaikan oleh pekerjaan, dilalaikan oleh canda tawa senda gurau, dilalaikan oleh hiburan dan entertainment, dan banyak sekali hal-hal di dunia ini yang sifatnya melalaikan manusia. Manusia mudah sekali lalai dari Allah, mudah sekali lalai berbuat kebaikan, serta mudah lalai untuk bertaubat. Sehingga salah satu hal yang dapat kita lakukan agar kita tidak melupakan Allah, agar kita selalu berbuat kebaikan, agar kita selalu bertobat adalah dengan zikrul maut atau mengingat kematian. Mengapa kita harus mengingat kematian? Padahal kita belum tahu kapan kematian itu akan datang. Ya, kita harus mengingat kematian. Para ulama menyatakan ada beberapa keistimewaan apabila kita mengingat kematian. Di antaranya adalah yang pertama, dengan mengingat kematian menjadikan seseorang untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya orang-orang yang dibutakan dengan dunia, orang-orang yang lalai dengan tobat, biasanya mereka akan berpikir bahwa hidup ini panjang, bahwa kita hidup di dunia ini masih lama. Apalagi ketika kita masih muda, ketika kita masih sehat, tentu kita masih berpikir bahwa kematian itu masih jauh dari diri kita. Namun dengan kita mengingat kematian, dengan kita melihat di sekeliling kita, banyak sekali orang-orang di sekitar kita, kabar duka datang silih berganti. Apalagi ketika kondisi pandemi seperti ini, kabar duka dalam sehari bisa datang sampai 2-3 kali. Di dunia ini bahkan mungkin ratusan ribuan orang meninggal dunia, dan semuanya tidak orang tua, semuanya bukan orang yang sakit. Yang meninggal dunia mulai dari ada bayi, anak-anak, remaja, ataupun pria dan wanita paruh baya sampai orang-orang yang memang sudah tua. Dengan melihat fenomena tersebut, bahwasanya kematian bisa datang kapan saja dan di mana saja, sudah sepantasnya kita untuk selalu bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, karena kita sadar sebagai manusia banyak sekali kesalahan yang kita perbuat setiap harinya. Tanpa kita sadari, kita telah banyak melakukan maksiat dan dosa. Sehingga dengan mengingat kematian, kita akan segera bertaubat kepada Allah. Yang kedua, apabila kita mengingat kematian, tentu hal tersebut akan menjadikan seseorang lebih serius untuk menyiapkan bekal kehidupan di akhirat. Kita semua tahu, kita pasti akan kembali kepada Allah, dan kehidupan ini bukan hanya kehidupan di dunia, tapi akan ada kehidupan di akhirat kelak. Sebagaimana di dunia ini, kita selalu bersusah payah dan berupaya untuk bisa hidup nyaman di dunia. Begitupun di akhirat, sebaiknya kita persiapkan bekal dari sekarang agar nanti di akhirat kita bisa hidup nyaman selayaknya di dunia ini. Ketika di dunia, kehidupan tersebut kita upayakan saat ini, tetapi untuk di akhirat, untuk bekal kehidupan di akhirat, kita harus mengupayakannya mulai dari
kebaikan yang bisa dilakukan oleh manusia hanya dilakukan di dunia, dan itu untuk bekal di akhirat kelak. Nanti setelah manusia meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa terputuslah semua amal manusia setelah kematian kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, serta doa dari anak yang soleh. Nah, berdasarkan hadis tersebut jelas bahwa setelah kita meninggal dunia, kita sudah tidak bisa berbuat apapun. Jadi semua bekal untuk di akhirat kita hanya bisa mempersiapkannya di dunia. Dan 3 hal yang harus kita persiapkan dari sekarang: perbanyaklah melakukan sedekah jariyah, kemudian mengamalkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, sampaikan ilmu kepada orang lain, kepada anak-anak kita, kerabat kita. Apabila ilmu tersebut terus diamalkan terus-menerus, maka pahalanya pun akan mengalir walaupun kita sudah tidak ada di dunia ini. Dan yang ketiga, doa anak yang soleh. Anak soleh itu tidak harus anak sendiri atau anak kandung, tetapi doa siapapun itu, kalau anak tersebut anak yang soleh, maka doanya akan mengalir untuk orang yang sudah meninggal. Jadi sudah sepantasnya, yuk mari kita cetak generasi-generasi penerus yang soleh dan solehah, yang kelak bisa mendoakan kita ketika kita telah meninggal dunia. Yang ketiga, keistimewaan dari mengingat kematian yang ketiga adalah bisa menjadi obat dari banyaknya angan-angan. Tidak bisa dipungkiri, kita sebagai manusia di dunia ini pasti memiliki banyak sekali keinginan dan angan-angan. Ingin memiliki sesuatu yang belum kita miliki, ingin pergi ke suatu tempat yang belum pernah kita datangi. Banyak sekali angan-angan yang ada di otak kita. Nah, dengan banyaknya angan-angan tersebut, seolah-olah kita akan hidup di dunia ini selamanya. Tetapi dengan kita mengingat kematian, oh iya, ternyata angan-angan tersebut sesuatu yang belum kita miliki, tidak harus kita miliki. Karena bahwasanya harta dan benda tersebut tidak akan kita bawa mati, hanya amal soleh yang akan kita bawa mati, yang akan menjadi bekal. Sehingga dengan kematian akan membuat kita lebih menerima apa yang kita miliki dan mensyukuri. Kemudian yang keempat, keistimewaan dari mengingat kematian yang keempat, yaitu menjadikan kita lebih mudah untuk melakukan amal kebaikan. Ketika kita hidup dunia sebagai orientasinya, maka kita akan menjadi lebih egois. Segala sesuatu kita upayakan untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk orang tua kita. Tetapi beda halnya ketika kita hidup dengan orientasi akhirat, maka kita melakukan segala sesuatu dengan tujuan akhirat. Ketika kita memiliki harta yang berlebih, kita berikan sebagiannya untuk orang-orang yang membutuhkan. Ketika kita memiliki ilmu, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita keluarkan kepada orang lain. Hal tersebut akan terjadi jika kita sering mengingat kematian. Karena setelah kematian, hal-hal amal tersebutlah seperti sedekah jariyah yang bermanfaat, serta doa dari anak-anak yang solehlah yang bisa terus mengalir pahalanya kepada kita. Jadi kurang lebihnya ada 4 keistimewaan yang dapat kita peroleh dengan mengingat kematian. Yang pertama, dengan mengingat kematian membuat kita lebih mudah untuk segera bertobat kepada Allah. Yang kedua, membuat kita menjadi lebih serius untuk mempersiapkan bekal kehidupan di akhirat. Dan yang ketiga, bisa menjadi obat dari berbagai angan-angan kehidupan di dunia. Dan yang keempat, menjadikan kita lebih mudah untuk melakukan kebaikan. Sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat.
la tanzur man qala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum